sekolah dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, minggu ini masih ingat temanya tentang apakah? Iya, tentang binatang. Jadi hari ini Ustazah Husna mau mengajak anak-anak yang hebat, anak-anak solih-solihah yang keren untuk berolahraga sambil menirukan gerakan binatang. Kalau kemarin hari Senin kita sudah menirukan kuda yang berlari kencang. Hari ini kita mau belajar berolahraga menirukan jalannya kelinci. Kelinci salah satu ciptaan Allah, binatang ciptaan Allah. Tahu nggak Kak, bagaimana jalan kelinci? Ada yang tahu? Hebat! Iya, kelinci jalannya sambil melompat. Nah, sekarang kita mau melompat menirukan kelinci bersama-sama. Tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pasang telinga kelincinya yang panjang. Siap? Ikutin Ustazah ya. 1, 2, 3. Kelinci melompat ke kanan dan ke kiri. Kelinci melompat ke kanan dan ke kiri. Kelinci melompat ke depan ke belakang. Kelinci melompat ke depan ke belakang. Lompat, lompat ya. Ayo melompat, lompat. Lompat, lompat ya. Ayo melompat, lompat. Bagaimana anak-anak? Gimana? Capek? Iya. Ustazah juga gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu menunjukkan diri kita sedang berolahraga dan menjadikan diri kita menjadi sehat. Semoga Allah menjadikan kita semua yang sudah berolahraga menirukan kelinci melompat menjadi sehat. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita ya Kak. Baik anak-anak, sebelum belajarnya kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa bersama. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pembuka hati. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita akan murojaah surat Al-Ma'un sampai dengan surat Al-Qari'ah. Bersama-sama yuk. Membaca surat Al-Ma'un, barang-barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Membaca surat Quraisy, orang-orang Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Membaca surat Al-Fil, gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Membaca surat Al-Humazah, pengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a balan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Membaca surat Al-Asr, waktu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Membaca surat At-Takatsur, kemewahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Membaca surat Al-Qari'ah hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik anak salih-salihah, belajarnya kita lanjutkan lagi ya. Nah, hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengingat-ingat hari Senin, hari Selasa. Anak-anak belajar tentang tema binatang atau hewan apa saja yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Oke. Nah, coba kita ingat sama-sama ya. Makhluk hidup ciptaan Allah itu ada 3. Ada manusia, hewan atau binatang, dan tumbuhan atau tanaman. Lalu binatang itu berdasarkan tempat hidupnya itu ada 3. Ada binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup di air, dan binatang yang hidup di udara. Lalu hewan apa saja ya yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Nah, masih ingat? Oke, ada binatang gajah, lalu ada semut, ada lebah, ada kuda, ada ikan paus, ada ular, ada sapi, dan banyak lagi hewan yang lainnya yang ceritanya ada di dalam Al-Quran. Lalu untuk apa ya Allah menciptakan binatang-binatang itu? Kenapa kok di bumi harus ada binatang juga? Kok nggak harus ada manusia aja? Iya, manusia, hewan atau binatang, dan tumbuhan adalah makhluk hidup ciptaan Allah yang saling membutuhkan. Misalnya manusia banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah manfaat Allah menciptakan binatang. 1, sebagai sumber makanan. Misalnya ayam, sapi, domba atau kambing, bahkan unta, dan ikan-ikan yang hidup di air.
Lalu burung-burung, boleh loh kita makan. Burung, puyuh, boleh kita makan. Nah, itu manfaatnya untuk sumber makanan. Yang pertama ya. Yang kedua adalah untuk alat transportasi. Misalnya kuda. Kuda seperti kita naik delman. Nah, kalau nggak ada kuda berarti yang bagian belakang nggak bisa jalan dong. Lalu sebagai alat transportasi yang kedua yaitu sapi. Di desa-desa, di desanya Ustazah nih. Nah, dulu kalau Ustazah mau kemana-mana naik sapi loh. Lalu ada unta yang di kota Makassar digunakan oleh orang-orang untuk alat transportasi berkeliling. Iya, nanti kalau anak-anak sudah besar, anak-anak sudah berkunjung ke Mekah, pasti anak-anak akan naik unta. Lalu ada gajah juga yang bisa kita naiki, seperti hanya di taman safari atau di kebun binatang, ya. Nah, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan hewan atau binatang untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya kerbau. Kerbau ketika ada di desa, nah kerbaunya digunakan untuk membajak sawah, membantu pekerjaannya Pak Tani. Lalu manfaat yang keempat adalah untuk peliharaan. Misalnya kucing, lalu kelinci, lalu burung. Nah, itu juga sebagai binatang peliharaan. Lalu manfaat yang kelima adalah untuk menjaga ekosistem. Seperti yang diceritakan Pinupin itu loh. Murid-murid, hari ini kita akan belajar pasal memelihara alam semula jadi dan ekosistem. Cikgu, Ya, Upin? apa tu? Ekosistem. Macam ni. Ekosistem adalah interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi. Maknanya, Maknanya, kedua-duanya mesti ada. tadi cikgu ajar pasal ekosistem. Kakak nak dengar? Macam ni. Cikgu cakap, semua tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. Benda bukan hidup pula macam air, udara dan cahaya matahari. Betul. Haiwan dan tumbuhan perlukan air dan cahaya untuk hidup. Terbentuklah ekosistem alam semula jadi. Lalu, kenapa ya Allah itu menciptakan binatang yang luas, binatang yang sangat kita menakutkan, membuat kita takut, dan juga menciptakan binatang yang jinak. Nah, semua itu Allah ciptakan untuk ekosistem alam, untuk menjaga keseimbangan alam. Sama halnya dengan Allah menciptakan manusia, ada yang badannya besar, ada yang badannya kurus, ada benda yang panjang, ada juga benda yang pendek, ada buah yang besar dan juga ada buah yang kecil. Nah, binatang juga ada yang buas, ada yang jinak, seperti harimau, singa. Nah, ada juga kucing, ada juga kelinci yang jinak. Nah, itu semua Allah ciptakan untuk menjaga keseimbangan alam. Oke, anak solih-solihah, kita lanjutkan kegiatannya ya. Sudah hilangkan lelahnya? Alhamdulillah. Anak solih-solihah yang mau menjadi hebat dan pintar harus semangat untuk terus belajar, terus sekolah dari rumah. Hari ini tolong diambil lembar kerjanya yang ada gambar binatang-binatang seperti ini. Nah, tugasnya anak-anak di sini adalah mencari kata dan melingkari kata-katanya. Ya, di sini ada gambar jerapah. Ini juga ada bacaan jerapah. Tugas anak-anak nanti mencari di sini mana ya yang kata jerapah
seperti kata yang ada di bawah jerapah. Itu yang dilingkari. Begitu juga dengan gambar ini, gajah. Di bawahnya ada kata gajah, ada tulisan gajah. Nanti anak-anak cari kata tulisan gajah yang ada di sini. Di bawah ada garis ini, di bawahnya dicari mana yang tulisan gajah, yang dibacanya gajah, kalian lingkari. Begitu juga dengan gambar ini. Ini adalah gambar harimau. Di sini juga ada gambar badak. Oke, jadi tugasnya anak solih-solihah adalah mencari kata yang sama dan melingkari. Oke, anak solih-solihah, anak yang hebat pasti bisa. Dan jangan lupa, sebelum memulai sesuatu, untuk berdoa. Oke, selamat mengerjakan anak hebat. Hadis larangan menakut-nakuti. La yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal seorang muslim menakuti muslim yang lain. Oke, dihafalkan ya hadisnya anak solih-solihah. Lalu seruannya dilakukan. Hari ini belajarnya cukup di sini dulu ya. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar ruangan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ila lika sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila lika sampai berjumpa lagi insyaallah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Insyaallah kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Insyaallah. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.